Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Bapak Ahmad Doli Kurnia, Bapak Junimart Girsang, dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI yang saya cintai dan muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan dalam rapat kerja sore hari ini, dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas peran serta dan dukungan positif dari segenap anggota Komisi 2 DPR RI dalam setiap program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR BPN. Utamanya terima kasih atas kehadiran pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI pada saat pelaksanaan Reforma Agraria Summit di Bali, dan saat mendampingi kami ketika terjun langsung ke masyarakat di daerah-daerah yang kami kunjungi. Sebagaimana disampaikan dalam undangan nomor B1025/2024 tanggal 26 Agustus 2024, rapat kerja hari ini membahas tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2025. Adapun agenda akan membahas pagu anggaran 2025 dan prioritas kegiatannya. Insya Allah rapat kerja ini akan menghasilkan output yang optimal untuk menghasilkan keputusan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam penentuan pagu anggaran bagi Kementerian ATR BPN pada tahun 2025. Sebelum membahas agenda pertama tentang pagu anggaran, izinkan kami melaporkan perkembangan capaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Agustus yang lalu. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2024 dari alokasi anggaran Kementerian ATR BPN sebesar 8,23 triliun rupiah, termasuk di dalamnya tambahan dari optimalisasi penggunaan sumber dana PNBP sebesar 620 miliar rupiah. Telah terrealisasikan sebesar 4,75 triliun atau sebesar 57,77%. Capaian ini insya Allah lebih baik dari tahun lalu, di mana realisasi dari Januari hingga Agustus 2023 adalah 52,45%. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2025. Sesuai surat bersama pagu anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor S612/2024 dan B480/2024, pagu anggaran Kementerian ATR BPN tahun anggaran 2025 sebesar 6 triliun 454 miliar 781 juta 52.000 rupiah. Angka ini sama persis dengan pagu indikatif sebagaimana kami laporkan kepada Komisi 2 DPR RI pada tanggal 11 Juni 2024. Namun dalam rinciannya ada sedikit penyesuaian untuk beberapa program. Khusus untuk program dukungan manajemen tidak ada perubahan, yakni sekitar 4,27 triliun rupiah. Sedangkan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ada penyesuaian dari laporan pada pagu indikatif dari sekitar 2,03 triliun rupiah menjadi 2,02 triliun rupiah. Dan untuk program penyelenggaraan penataan ruang ada penyesuaian dari sekitar 143 miliar rupiah menjadi 156 miliar rupiah. Sehingga ada pengalihan sebesar 13 miliar rupiah dari program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ke program penyelenggaraan penataan ruang. Penyesuaian anggaran ini diselaraskan dengan penyesuaian target capaian. Adapun sumber dananya tidak mengalami perubahan, terdiri dari rupiah murni sebesar 4,53 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,92 triliun rupiah. Kemudian berdasarkan hasil rapat panitia kerja RAPBN tahun anggaran 2025, Kementerian ATR BPN diberikan target PNBP sebesar 3,2 triliun rupiah untuk tahun 2025. Ada kenaikan 200 miliar rupiah dari target tahun sebelumnya.
yakni 3 triliun rupiah di tahun 2024. Terkait distribusi anggaran per eselon 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk Sekretariat Jenderal, 6,03 triliun rupiah. Inspektorat Jenderal, 28,53 miliar rupiah. Ditjen Tata Ruang, 131,19 miliar rupiah. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, 69,70 miliar rupiah. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 38,57 miliar rupiah. Ditjen Penataan Agraria, 21,81 miliar rupiah. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 21,18 miliar rupiah. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, 78,74 miliar rupiah. Dan Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, 27,84 miliar rupiah. Total keseluruhan 6,45 triliun rupiah. Mengacu kepada pagu indikatif, ada penyesuaian penempatan alokasi dana. Hal ini disebabkan oleh penyusunan pagu indikatif mengacu pada sistem bottom-up, di mana masing-masing kantah dan kanwil diminta untuk mengajukan alokasi rencana anggaran sesuai dengan rencana target capaian masing-masing Direktorat Jenderal. Sedangkan pada penyusunan pagu anggaran dilakukan secara top-down, menyesuaikan hierarki pelaporan keuangan sesuai struktur organisasi. Untuk itu, anggaran Sekretariat Jenderal tersebut meliputi juga anggaran program dan kegiatan satuan kerja daerah, baik kantor wilayah BPN maupun kantor pertanahan kabupaten kota. Sehingga ada penyesuaian belanja non-operasional untuk Sekretariat Jenderal yang sebelumnya hanya 143, saya ulangi, sebelumnya hanya 413 miliar rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah. Penyesuaian ini atas arahan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, meskipun ada penyesuaian penempatan anggaran, tetapi jumlah total pagu anggaran tetap sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar 6,45 triliun rupiah. Dari jumlah total tersebut, pagu anggaran untuk belanja operasional sebesar 3,78 triliun rupiah dan untuk belanja non-operasional sebesar 2,67 triliun rupiah. Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain. Sedangkan belanja non-operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan output utama yang telah ditetapkan. Untuk output utama pada program pengembangan data dan informasi, terjadi penyesuaian target yang diakibatkan oleh sudah tercapainya target output utama, khususnya pada kantor layanan elektronik. Sebagai contoh, pada saat awal saya menjabat, kantor layanan elektronik baru mencapai 10 satker. Target tahun 2024 yang menerapkan layanan elektronik sejumlah 104 satker. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian ATR BPN, hingga akhir Agustus 2024, kita telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 satker dari 492 satker yang ada. Artinya, selama kepemimpinan saya, capaian target kantor layanan elektronik naik sebesar 400% atau 4 kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk melaksanakan sertifikasi elektronik secara masif. Dengan semakin banyaknya satker yang mengimplementasikan layanan elektronik, maka jumlah sertifikat elektronik pun akan semakin masif. Terbukti, jumlah sertifikat elektronik selama 6 bulan terakhir ini meningkat 38 kali lipat, dari 19.802 sertifikat menjadi 770.612 sertifikat. Dengan semakin banyaknya bidang tanah yang tersertifikasi elektronik, maka secara kepastian hukum, aset rakyat akan semakin terlindungi dari upaya kejahatan di bidang pertanahan. Sementara secara ekonomi, rakyat akan semakin memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha. Namun karena adanya penurunan target dalam layanan elektronik, maka alokasi anggaran untuk layanan elektronik dapat dialokasikan penempatannya untuk pengukuran dan pemetaan kadastral. Karena itu terjadi peningkatan target hampir 2 kali lipat, dari 2.644.147 bidang tanah menjadi 4.293.959 bidang tanah. Peningkatan ini juga merupakan implementasi dari usulan masing-masing kantor pertanahan. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian,
Output utama dari masing-masing program kegiatan lainnya tidak banyak mengalami perubahan seperti tercantum dalam pagu indikatif sebagaimana telah kami laporkan pada bulan Juni yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada rapat kerja ini, saya ulangi, pada rapat kerja kita sebelumnya, kami mengapresiasi perhatian dan dukungan dari para anggota Komisi 2 DPR RI untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR BPN dari pagu indikatif yang kami terima. Kami juga telah melakukan tindak lanjut dari rapat kerja tersebut dengan melakukan koordinasi secara intensif, baik dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Tetapi, sebagaimana yang telah kami laporkan tadi, dalam pagu anggaran tahun 2025 ini pun, jumlah yang ditetapkan sama dengan jumlah pagu indikatifnya. Untuk itu, kami menerima pagu anggaran ini dan akan berupaya untuk melakukan pengelolaannya sebaik mungkin, agar outputnya tetap optimal. Yang saya muliakan pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, ke depan, rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN tahun 2025 telah merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas kegiatannya sebagai berikut. Pertama, digitalisasi data pertanahan, khususnya layanan elektronik dan sertifikat elektronik. 2. Akselerasi pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, PTSL. 3. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, reform agraria yang terdiri dari aset reform, yaitu dari distribusi tanah, dan akses reform, yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dukungan terhadap pembangunan nasional. Kelima, pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. Keenam, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Ketujuh, percepatan rencana tata ruang dan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kedelapan, reformasi birokrasi, termasuk penguatan zona integritas di lingkungan Kementerian ATR BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, serta penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja hari ini. Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2024 dan 2025 mendatang, dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat akan terus menyertai kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga melaporkan bahwa selama masa jabatan saya, dari 39 aspirasi yang kami terima dari Komisi 2 DPR RI, kami telah berupaya maksimal untuk menindaklanjuti dan menghadirkan solusinya. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami. Selanjutnya, dengan akan berakhirnya masa bakti kita dalam periode 2019-2024 ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas sinergi, kolaborasi, komitmen, dan dedikasi Bapak Ibu yang tiada henti. Kami mohon maaf jika dalam kebersamaan ini ada tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga perjalanan kebersamaan kita yang singkat ini akan terus menginspirasi kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, dimanapun kita kelak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri ATR. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan disampaikan oleh Saudara Menteri. Bapak Ibu silakan. Ya. Pak Junimat, siapa lagi? Ibu Munawaroh, Pak Teddy. Bu Reska sama Pak Ongko nggak ya? Nggak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Junimat, terus Soritoi. Bu Munawaroh, kemudian Pak Teddy, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu, Saudara Menteri ATR BPN yang kami banggakan. Saya tidak bertanya, tetapi saya ingin memberikan koreksi dan masukan-masukan kepada ATR BPN. Ada 2 poin paling pokok menurut saya, dan ini menjadi
jadi pergumulan ya ATR BPN di daerah-daerah, Saudara Menteri. Ya, sebelum masuk ke sana, yang menyangkut masalah hukum, saya ingin sampaikan tentang STPN. STPN adalah sekolah kedinasan yang mestinya setelah selesai sudah langsung CPNS. Sama seperti PDN, STAN, terus sekolah keimigrasian. Ya, dan sewaktu pertemuan di Jogja, saya sudah sampaikan, walaupun ada bukan wacana, rencana untuk membuat dalam bentuk politeknik. Ya, ini kan STPN ini 2,3 hektar kalau saya tidak salah, ya Pak Delu, yang di Jogja itu, dan sangat luar biasa, mesti Saudara Menteri, dan banyak peminatnya. Walaupun mereka tahu setelah selesai tidak segampang itu menjadi CPNS. Nah, yang kedua, sesungguhnya STPN itu, ya, karena kami sering ke daerah, juru ukur itu sangat kurang sekali, ya, ATR BPN. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan semangat untuk memberantas mafia tanah ini, kuncinya menurut saya salah satu juru ukur. Di samping warkah-warkah yang palsu, di samping KKN, yang paling pokok, Saudara Menteri, adalah juru ukur. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam rangka STPN, dan saya sudah bicara ke Pak Dalu dan Pak Dirjen lain, bahkan Pak Sekjen, supaya melakukan koordinasi komunikasi kepada IPDN bagaimana caranya. Ini kan masalah komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi supaya betul-betul STPN itu menjadi favorit seperti IPDN. Ini perlu Pak Wamen. Ya. Nah, yang kedua, saya bicara menyangkut hukum. Di awal saya sudah sampaikan bahwa saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan komunikasi koordinasi kepada para petinggi APH, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, dan kepada Ketua Mahkamah Agung. Ya, dan tidak perlu MOU, ya, hanya perlu sepemahaman bahwa masalah tanah ini masalah paling pelik, dan yang paling tahu masalah pertanahan adalah ATR BPN. Maka dari awal sampaikan, di tingkat kepolisian harus ada orang BPN, ya, yang sifatnya perbantuan. Kenapa demikian? Karena di tempat lain juga begitu, Pak. Ketika masalah pajak, mulai penyelidikan di kepolisian, ada orang pajak, Pak, di sana, yang memberikan pemahaman, ya, supaya tidak error in persona dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang. Nah, yang kedua, terus terang dalam praktek itu, ya, dari dulu saya sudah bilang, ya, tumpang tindih regulasi pertahanan itu menjadi beban kepada ATR BPN. Padahal, ya, yang kita pelajari, yang saya pelajari, saya bolak-balik bukunya itu, ya, kerja-kerja ATR BPN ini tidak pernah kerja yang menyangkut pidana, Pak. Selalu sanksi administrasi. Karena dia persuratan, Saudara Menteri. Jadi kalaupun mau sengketakan ke PT UN, Pak, kecuali dia OTT, kecuali dia suap. Jadi kalau orang mengatakan ATR BPN itu dalam menerbitkan sertifikat, ya, melanggar hukum pidana, menurut saya itu terlalu jauh. Nah, pemahaman ini harus saya sampaikan kepada kepolisian, kepada kejaksaan, kepada Mahkamah Agung. Nah, karena kalau teman-teman di bawah sana ketakutan, maka tujuan mulia, ya, dari kerja-kerja ATR BPN yang tanah untuk rakyat, sertifikat menjadi dokumen satu-satunya yang bisa untuk menunjang usaha rakyat itu tidak mungkin terwujud, Pak. Belum lagi nanti sertifikat yang sudah 15 tahun, ya, tapi dengan SK Menteri KLHK, ya, menyatakan bahwa dalam sertifikat misalnya itu 100 meter, tetapi ada 5 meter menjadi kawasan hutan, ini kan tidak bisa diakomodir untuk diagunkan ke bank. Nah, ini Pak Jokowi sudah sering bilang,
bahwa PTSL ini gunanya ini dan Bapak Ibu bisa membantu untuk berdagang, bisa dia gunakan bank. Faktanya tidak bisa, Pak. Nah ini perlu dikomunikasikan juga dengan KLHK, ya. Saya dengan tegas mengatakan LHK itu tidak punya hak atas tanah, Pak. Coba baca undang-undangnya. Tidak pernah dalam satu garis pun mengatakan mereka punya tanah, tetapi hamparan tanah. Gitu, Pak. Nah, kalaupun punya tanah, Pak, kan logikanya mereka harus mendaftarkan tanahnya, Pak. Ya, LHK itu tidak pernah punya sertifikat, Pak. Tetapi mereka selalu mengklaim kawasan hutan. Saya juga bingung dari mana titik koordinat mereka bisa tunjuk kawasan hutan itu, Pak. Nah, yang kedua, Pak, perlu dalam rangka untuk memayungi ATR BPN ini dari tingkat kanwil kepada kantah itu, ya, dihidupkan kembali PPNS. Seperti di kementerian lain, di pertanian juga ada, di LHK apalagi, Pak. Ketika APH mau melakukan penyidikan, itu harus limpahan dari PPNS. Ya kan? Ada APIP, ada Irjen. Nah, ini yang mestinya melakukan penyelidikan di sana, ya. Lalu penyidikan dilempar ke APH, Pak. Ini kita harus sepakati nih, Pak Tejo. Harus sepakati nih, Pak. Ya kan, tidak kucuk-kucuk nanti polisi memanggil kasih aja. Panggil kasih, proses, terus ada peringatan, tolong datang hari Jumat, sekaligus bawa celana pendek dan sendal. Nah, ini fakta, Pak. Ini di daerah NTT ada. Ada, Pak. NTT ada ini. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab Komisi 2 juga. Iya kan? Jadi jangan kita berbicara tentang semangat reforma agraria, tetapi kawan-kawan takut kerja, Pak. Iya kan? Nah, makanya perlu, ya, kalau di pengadilan perlu hakim ad hoc. Perlu, Pak, ini mesti dikomunikasikan, Pak. Kita jangan bermimpi membuat peradilan pertanahan. Saya sudah coba pikir-pikir, nggak mungkin, Pak. Ya, kalau sampai itu terjadi, maka pengadilan negeri akan kosong perkara di sana. Iya kan, 78% itu perkara tanah di Indonesia ini, dalam menteri. Iya kan. Nah, kalau disebutkan oleh Mahkamah Agung sulit mendapat hakim. Kenapa sulit? Iya kan. Kenapa perpajakan bisa? Kenapa perikanan bisa, Pak? Zaman saya Komisi 3 saya usulkan bisa tuh. Kan begitu. Ya, biar teman-teman bisa nyaman semua di sana. Ya, belum lagi misalnya saya sudah sampaikan dan saya greget, Pak, tentang saksi ahli itu. Segerakan, Pak. Ya, tidak perlu izin dari Mahkamah Agung. Tidak perlu, Pak. Mereka hanya setelah kita mensertifikasi, mereka hanya mengetahui saja. Hukumnya sama kayak pengacara, Pak. Kita yang melakukan kursus pelatihan, kita yang melantik, tetapi ketika melakukan sumpah, Mahkamah Agung, Pak. Nah, itu tahapannya, Pak. Mereka menyumpah, ya. Ahli juga begitu. Jadi jangan seperti selama ini ahlinya itu aja, Pak. Akademisi, mohon maaf, saya juga akademisi, Pak. Ya kan, tapi kan belum tentu akademisi paham tentang praktek pertanahan. Ini perlu. Ya, biar semua kita punya legasi juga. Ya, syukur-syukur, alhamdulillah Pak Menteri masih tetap di ATR BPN, Pak. Masih bisa melanjutkan. Ya kan, jadi perlu sekali, Pak. Dan akan banyak peminatnya. Seseorang akan menjadi ahli pertanahan ketika dia sudah mendapat sertifikasi dari ATR BPN. Nah, itu kan menambah anggaran juga, dengan tidak melanggar hukum. Nah, itu. Terus, yang berikut, bagaimana status tanah yang sudah bersertifikat yang masuk kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan dari KLHK? Bagaimana caranya? Supaya tidak jadi masalah. Ya, ini harus masuk atau dijadikan menjadi APL. Ini saran dari kami, Pak. Ini kita diskusikan Komisi 2. Karena inilah menjadi masalah hukum. Ya,
tanah yang sudah bersertifikat itu ternyata masuk dalam kawasan hutan, tetapi undang-undang KLK belum ada. Itu kan muncul terakhir, Pak. Yang paling parah, Pak, SK Menteri bisa mengalahkan undang-undang. Nah, ini mesti dikomunikasikan kepada Presiden mengenai ini, Saudara Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Pak Wamen, dan Bapak Ibu semua dari antar BPN. Yang kedua menyangkut aset. Ini sampai sekarang Pak Sekjen dan saya kira Pak Tejo paling paham ini mengenai aset terkait pelaksanaan putusan pengadilan untuk pembatalan sertifikat atas bidang tanah yang merupakan aset pemerintah, ya, BUMN dan lain-lain, dan ini menjadi dilematis bagi para kepala kantor pertanahan, karena kalau mereka melaksanakan putusan pengadilan maka dianggap penghilangan aset pemerintah, Pak. Maka banyak yang terkendala sekarang, putusan pengadilan tidak bisa eksekusi karena itu aset pemerintah. Padahal kalau disebut aset pemerintah, dia tidak punya surat. Dia hanya menguasai. Maka ketika itu disebut aset pemerintah, harus didaftarkan juga di pertanahan, Pak. Nah, ini sangat perlu, Pak. Sangat perlu kita perhatikan supaya betul-betul punya kepastian hukum. Supaya betul-betul sertifikat itu ya memang menjadi dokumen yang paling utama dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, yang terakhir, Pak, saya tekankan ya, urusan pertanahan itu 99% menyangkut masalah administrasi, kecuali dia suap dan OTT. Nah, ini kita mesti samakan persepsi dengan para APH, Pak, supaya semua bisa nyaman, supaya para kakanwil, kakantah itu, ya, dan para kasih bisa bekerja baik. Jangan seperti kasus di Sumbar ini, Bu Embun paling paham nih, ya, kakanwil Sumbar itu dibolak-balik dipanggil APH, Pak. Ya, perkara-perkara dulu, ya, tetapi karena urusan pribadi, beliau dipanggil bolak-balik, Pak. Saya tidak mengatakan saya sudah telepon Kapoldanya atau wah Kapoldanya, enggak. Tapi saya jelaskan begini loh masalahnya itu. Apa masalahnya? Ini masalah pribadi, Pak, bisa dibawa-bawa. Padahal itu Ibu Dewi itu nggak ada salahnya tuh. Dia hanya menjalankan undang-undang, Pak. Nah, ini, Pak. Ini sangat perlu, Saudara Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan sekarang PLT Irjen Pak Dalu, ya. Pak Dalu. Itu APIP-nya, Pak, tolong diaktifkan. APIP-nya, Pak, tolong diaktifkan. APIP-nya itu, Pak, sangat pokok itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, ya, supaya perbedaan pemahaman tentang tanah negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanah yang belum dilekati suatu hak dan pemahaman oleh aparat negara APH itu, ya, tanah milik pemerintah, perlu adanya kesamaan persepsi antara BPN dan APH. Ini disamakan, Pak, persepsinya. Apa itu tanah pemerintah, tanah negara? Yang pasti negara tidak pernah punya tanah, Pak. Mereka hanya menguasai tanah, ya, untuk diberikan kepada masyarakat. Itu filosofinya. Nah, kalau disebut di pamflet kalau tanah ini milik negara, itu salah, Pak. Tapi tanah ini dikuasai negara, itu yang benar. Nah, ini kan mesti disampaikan kepada APH ini, yang gini-gini, Pak Dalu, ya, Pak Sekjen dan Pak Tejo dan teman-teman Dirjen. Demikian, Ketua. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu jawab ini, Pak, masukan saya. Terima kasih. Ya, Ketua.